Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu yaitu kuliah melalui online dengan mata kuliah yaitu pemikiran ekonomi Islam. Baiklah mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita awali dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, para mahasiswa-mahasiswi, apa yang Anda ketahui tentang pemikiran ekonomi Islam? Intinya, ekonomi Islam menekankan pada konsep ekonomi yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Kita ketahui bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah rujukannya adalah Al-Qur'an dan hadis. Bukan yang lain-lain, awas. Jadi ekonomi Islam atau ekonomi syariah mempunyai rujukan yaitu Al-Quran dan hadis. Ekonomi Islam itu sendiri mencakup berbagai tema dari mulai ekonomi mikro hingga kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemegang otoritas moneter. Oke, selanjutnya apa yang Anda ketahui tentang sejarah pemikiran ekonomi? Jadi sejarah pemikiran ekonomi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang menyajikan riwayat kronologis mengenai produk-produk intelektual ataupun pandangan-pandangan, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan teori-teori yang terorganisasi mengenai ilmu ekonomi dan penjelasan mengenai penyebab-penyebabnya. Ya, sejarah pemikiran ekonomi. Selanjutnya ada di sini kita tampilkan biografi seorang pemikir ekonomi. Pemikir ekonomi Islam ya tentunya. Yang kita ketahui, yang kita tenar di luar sana di buku-buku perekonomian bahwasanya seorang pemikir ekonomi itu kebanyakan muncul dari Eropa atau Barat. Tapi di sini kita tampilkan, kita bahas seorang Abu Yusuf yang merupakan seorang pemikir ekonomi Islam. Nama aslinya Yakub bin Ibrahim Al-Ansori atau dikenal dengan Abu Yusuf, murid dari Abu Hanafi. Nah, beliau juga sebagai Qadi Al-Qudah, seorang ketua Mahkamah Agung. Tentunya ini biografi yang sangat luar biasa, seorang pemikir ekonomi dan juga ketua Mahkamah Agung. Abu Yusuf dilahirkan pada 113 Hijriah sampai 182 Hijriah dengan Masehinya yaitu dengan Masehi, tahun Masehinya 731 Masehi sampai 798 Masehi. Sangat luar biasa nih Abu Yusuf, seorang ekonom, seorang pemikir ekonomi, dan juga seorang ketua Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam dan tujuannya? Tujuan ekonomi Islam dan tujuannya. Maksudnya. Apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam dan apa tujuannya? Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah ekonomi yang prinsip penyelenggaraannya berdasarkan pada aturan
dan hukum dalam Islam. Seperti kamu ketahui, Islam memiliki aturan dan prinsip yang menyeluruh untuk sistem ekonomi. Maka ekonomi Islam yang diperbincangkan berdasarkan hukum Islam. Ini disebut dengan ekonomi syariah. Jadi hukum ekonomi Islam ini yang berdasarkan yaitu hukum Islam, Al-Quran dan hadis, ya. Tokoh-tokohnya siapa saja sih seorang pemikir ini, pemikir ekonomi Islam ini? Tentunya banyak. Di sini ada Zaid bin Ali, lahir pada 738 Masehi. Terus Abu Yusuf lahir pada 795 Masehi sampai atau dengan hitungan Hijriah 182 Hijriah. Abu Hanifah, Masya Allah, luar biasa nih Abu Hanifah, seorang imam mazhab, ya. 767 Masehi. Terus ada juga Auza'i 774 Masehi, Malik, terus Yahya bin Adam, Syafi'i 820 Masehi, Abu Ubaid, Muhammad bin Hasan Al-Syahbani, Al-Faribi, Ahmad bin Hambal. Wah, luar biasa nih. Tadi ada Abu Hanifah, sekarang Ahmad bin Hambal 855 Masehi. Al-Kindi, Ibnu Miskawih, Ibnu Sina. Wah, luar biasa ini Ibnu Sina, seorang pemikir ekonomi, dan juga Ibnu Sina ini terkenalnya penemu kedokteran. Ya, kalau dikenal di barat, Ibnu Sina itu Cina. Terus Yahya bin Umar Mawardi, luar biasa seorang pemikir ekonomi Islam. Terusnya ada tokoh klasik, tokoh ekonomi Islam klasik, jadul, zaman jadul ya. Abu Yusuf tentunya ya. Pertama Abu Yusuf, karyanya yaitu Kitab Al-Kharaj yang memuat kajian tentang sumber pendapatan negara, kharaj, jizyah, usr, ghanimah. Terusnya ada ghanimah. Terus ya ada fai, sodakoh, zakat, sesuai dengan keperluan dan pengelolaan Baitul Mal saat ini. Terus ada juga Ibnu Taimiyah. Wah, Ibnu Taimiyah itu karya Majmu' Fatawa yang berisi masalah fatwa-fatwa yang menjawab sebagai permasalahan dalam agama Islam. Ia juga mempelajari fikih lainnya dan bidang lain seperti filsafat dan tasawuf. Pengetahuannya tentang sejarah Yunani dan Islam sangat luar biasa. Sangat luas. Yunani dan Islam sangat luas. Maksudnya gini, pengetahuannya tentang sejarah Yunani dan Islam sangat luas. Terbukti dari ragam buku yang dia tulis. Maaf nih. Terusnya ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Ini karyanya Al-Muqaddimah. Dalam karyanya Ibnu Khaldun memiliki pemikiran mengenai konsep, nilai konsep harga, konsep uang, konsep ekonomi yang sudah ia bahas meliputi nilai, harga, uang, pertumbuhan, pembangunan, distribusi, keuangan publik, sewa, siklus bisnis, politik ekonomi, dan manfaat perdagangan. Ada juga Al-Makhriji, karyanya Mawawij wa Al-Thibar. Ini Al-Makhriji adalah seorang wakil hakim agung yang kemudian sempat menjadi pengawas pasar di Kairo pada pemerintahan Sultan
Barkuk di era kekuasaan dinasti Mamluk, ya. Ia memperhatikan sebagai permasalahan pasar, perdagangan, al-mudharabah, dan berfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan, di mana akhir hidupnya ia fokus mendalami ilmu pengetahuan dan berkarya sebagai pengajar dan penulis. Selanjutnya ada Ali Selebi, ya. Bukunya itu berisi tentang akhlak, memberikan warna Turki Utsmaniyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu bab paling penting di dalam kitabnya adalah ilmu pengurusan rumah tangga, ya. Maksud bangga yang menulis sebagai risalah tentang jurisprudensi, sejarah, dan korespondensi dan hukum suci Al-Quran atau hukum suci syariat. Oke, terima kasih mahasiswa-mahasiswi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau pembacaan ini karena ini hurufnya kecil-kecil. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.